Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Davisa Anindya dari kelas 11-1. Halo semuanya, sadar atau enggak sih, kenyamanan yang berlebihan terkadang bisa menjadi sebuah jebakan. Istirahat memang kebutuhan, tetapi ketika rasa nyaman berubah menjadi sebuah kemalasan yang membuat kita terus-menerus mengeluh, mungkin ada yang perlu dievaluasi dari cara kita memandang hidup. Hari ini saya ingin membagikan sebuah cerita singkat namun syarat akan makna, berjudul Anak Bermasalah-san. Ini adalah kisah tentang seorang remaja bernama Banu, seseorang yang awalnya merasa dunianya adalah yang paling melelahkan, sampai akhirnya sebuah perjalanan singkat mengubah cara pandangnya seumur hidup. Cerita dimulai ketika hari libur telah usai dan hari Senin pun tiba. Rasa malas yang dinikmati Banu di hari Minggu ternyata terbawa hingga hari sekolah. Saat ibunya membangunkan karena hari sudah siang, Banu justru memasang wajah memelas dan berkata, "Bu, Banu masih capek, bolos sehari ya." Mendengar hal itu, sang ibu tentu merasa geram. Beliau langsung menyenggah, "Jangan begitu, bayaran sekolahmu mahal, jangan menyepelekan menuntut ilmu." Namun Banu tetap bersikeras dan memilih untuk memejamkan mata. Ibu Banu tidak memilih untuk memarahi atau membentaknya. Beliau justru mengambil tindakan lain, mengajak Banu masuk ke dalam mobil dan membawanya sebuah ke panti asuhan. Dari dalam mobil, sambil menunjuk ke arah anak-anak di panti tersebut, ibunya berkata, "Nah, sekarang coba kamu buka mata kamu. Mereka ingin sekolah sepertimu, tapi tidak ada orang tua yang akan membiayai mereka." Kalimat sederhana itu seketika meruntuhkan ego Banu. Dia tersadar, merasa bersalah, dan akhirnya memutuskan untuk tetap berangkat ke sekolah. Meskipun tahu dia akan terlambat, namun pelajaran hidup untuk Banu belum selesai di sana. Di tengah perjalanan, dari kaca jendela mobil, Banu melihat seorang anak yang mengenakan seragam sekolah persis sama dengannya. Anak itu berjalan dengan kondisi kaki yang pincang. Pada detik itulah, dalam hatinya Banu berbisik, "Aku bersyukur masih punya fisik yang sempurna untuk bisa menuntut ilmu." Teman-teman, jika kita melihat lebih dalam, sosok Banu sebenarnya adalah cerminan dari banyak diri kita di kehidupan sehari-hari. Ada 3 poin penting yang bisa kita jadikan bahan perenungan bersama. Pertama, tentang hak istimewa yang sering kita anggap biasa. Ketika Ibu Banu mengingatkan bahwa biaya sekolah itu mahal adalah sebuah teguran keras. Fasilitas yang kita nikmati hari ini, kesempatan belajar, tempat tinggal yang layak, makanan yang cukup adalah hasil dan pengorbanan dari kerja keras orang lain, khususnya orang tua kita. Menyia-nyiakan hanya karena alasan malas adalah bentuk ketidakpedulian terhadap pengorbanan tersebut. Kedua, pentingnya keluar dari ego diri sendiri. Ibu Banu membawa anaknya ke panti asuhan untuk memperluas sudut pandangnya. Saat kita sibuk mengeluh, pandangan kita cenderung menyempit. Kita merasa menjadi orang yang paling lelah dan menderita. Padahal saat kita bersedia membuka mata dan melihat keluar, rutinitas yang kita keluhkan setiap hari justru merupakan impian besar yang sulit digapai oleh orang-orang yang kurang beruntung. Dan yang ketiga, esensi sejati dari rasa syukur. Momen ketika Banu melihat temannya yang pincang tetap melangkah menuju sekolah adalah puncak dari cerita ini. Keterbatasan fisik terbukti bukan menjadi penghalang bagi anak tersebut untuk menjemput masa depan. Hal ini mengajari kita bahwa mengeluh dalam kondisi fisik yang sempurna adalah bentuk nyata dari kekufuran atas nikmat kesehatan yang telah diberikan kepada kita. Merasa lelah, jenuh, atau ingin beristirahat adalah hal yang sangat manusiawi. Kita bukan robot yang harus terus-menerus bergerak tanpa henti, namun jangan sampai rasa lelah itu membuat kita menutup mata dari realitas sekitar dan kehilangan rasa syukur atas apa yang kita miliki. Sebagai penutup, ada sebuah kalimat reflektif yang bisa kita
bawa pulang hari ini. Jika kita ingin menemukan kedamaian hati, sesekali coba melihatlah ke bawah untuk belajar bersyukur dan melihat ke sekeliling untuk belajar peduli. Mari kita kurangi keluhannya dan kita maksimalkan usahanya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga kisah singkat ini membawa manfaat untuk langkah kita ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya.